Bayangkan sebilah logam tua, berkarat, bahkan terlihat sederhana, tapi harganya bisa setara rumah mewah, mobil sport, bahkan menembus angka miliaran rupiah. Itulah keris Jawa, senjata tradisional yang sejak dulu dianggap pusaka sakral, penuh mistis, sekaligus karya seni tiada duanya. Tapi pertanyaannya, kenapa keris bisa semahal itu? Mari kita bongkar rahasianya. Keris bukan sekadar senjata. Sejak abad ke-9, wujud keris sudah tergambar di relief Candi Borobudur dan prasasti kuno. UNESCO bahkan mengakui keris sebagai warisan budaya dunia, bukan hanya karena bentuknya, tapi karena kekuatan simbolik dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat Jawa, keris adalah lambang status, kekuasaan, sekaligus pusaka keluarga. Seorang bangsawan atau pejabat kerajaan biasanya memiliki keris khusus yang diwariskan turun-temurun. Keris dianggap bisa memberi tuah, entah keberuntungan, kewibawaan, bahkan perlindungan dari mara bahaya. Dengan kata lain, keris bukan sekadar benda mati, ia adalah identitas, simbol, bahkan roh budaya yang hidup bersama pemiliknya. Lalu, bagaimana keris dibuat? Disinilah peran empu, seseorang yang bukan sekedar pandai besi, tapi juga dianggap memiliki kekuatan batin. Seorang empu biasanya berpuasa, berdoa, bahkan bertapa sebelum memulai pembuatan keris. Mereka memilih bahan dengan sangat teliti, besi berkualitas tinggi, baja, bahkan serpihan meteorit dari langit yang disebut watu lintang. Logam-logam ini ditempa berkali-kali, dilipat, disatukan hingga puluhan lapisan. Setiap lipatan membentuk pola yang kelak muncul di bilah keris, yang kita kenal sebagai pamor. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bayangkan, setiap kali martil empu menghantam besi panas, itu bukan hanya kerja fisik. Ada doa, ada niat, ada energi batin yang diyakini ikut melebur di dalam bilah keris. Hasil akhirnya bukan sekedar senjata, tapi sebuah karya seni yang memadukan teknologi metalurgi kuno, estetika, dan spiritualitas Jawa. Setiap keris unik, tak ada yang benar-benar sama. Pertama, ada look, lekukan pada bilah keris, selalu ganjil, 3, 5, 7, hingga 13. Semakin banyak look, semakin rumit proses pembuatannya. Kedua, ada dapur atau desain bilah keris, misalnya sengkelat, naga sasra, atau sabuk inten. Setiap dapur punya makna, ada yang dipercaya membawa keberuntungan, ada yang simbol kewibawaan. Ketiga, pamor. Pola unik di bilah keris yang muncul dari lipatan logam. Ada pamor langka seperti udan mas yang menyerupai percikan emas, atau kembang kacang yang indah sekaligus penuh filosofi. Dan terakhir, tangguh. Ini mengacu pada era dan daerah pembuatannya. Keris tangguh Majapahit biasanya sederhana tapi kokoh, sementara keris Mataram penuh ukiran halus. 4 hal inilah, look, dapur, pamor, tangguh, yang membuat setiap keris benar-benar istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan benda lainnya. Sekarang mari kita bahas kenapa harga keris bisa mencapai miliaran. Ada beberapa faktor utama: usia dan tangguh. Keris sepuh dari masa Majapahit, Demak, atau Pajang bisa berharga sangat mahal. Semakin tua, semakin bernilai. Empu dan asal-usul. Jika keris dibuat empu legendaris atau berasal dari keraton, nilainya otomatis melambung. Bentuk dan pamor langka. Pamor langka atau dapur tertentu bisa menaikkan harga berkali-kali lipat. Bahan mulia tambahan atau panggung aji. Beberapa keris dilengkapi emas, perak, bahkan permata. Ada pula yang ditempa dari meteorit, menambah aura eksklusif. Cerita dan aura mistis, inilah yang paling sulit dihitung dengan logika. Jika sebuah keris dipercaya membawa keberuntungan atau pernah dimiliki tokoh penting, nilainya bisa meledak.
keris dengan kisah mistis seperti Empu Gandring, meski hilang, tetap dianggap tak bernilai harganya. Fakta ini terbukti dari beberapa keris yang pernah ditawarkan di pasaran. Keris Nagaraja di Yogyakarta ditawar 7 miliar rupiah dan tetap tak dilepas pemiliknya. Keris Kidukun dari Kesultanan Cirebon, pusaka abad ke-14, dilelang hingga 2 miliar rupiah. Kiai Sabuk Intan dari era Majapahit, nilainya 3 miliar rupiah. Bahkan ada keris bernama Kiai Carito Buntolo, dihiasi emas, gading dan permata, dihargai 1 miliar rupiah. Itu baru beberapa contoh. Di dunia kolektor, harga keris tidak selalu rasional. Bisa jadi keris baru dijual setara laptop, sementara keris antik yang luar biasa justru dijual murah karena pemiliknya tak paham nilainya. Semua kembali ke satu rumus: asal, bentuk, dan cerita. Itulah yang menentukan harga keris. Pada akhirnya, keris Jawa mahal bukan hanya karena besinya, tapi karena ia menyimpan sejarah, seni, filosofi, dan mistisisme dalam satu bilah. Setiap keris adalah cerita hidup, tentang empu yang menempanya, tentang pemilik yang mewariskannya, dan tentang kepercayaan yang mengelilinginya. Jadi, ketika Anda melihat sebilah keris dihargai miliaran rupiah, ingatlah bahwa yang Anda lihat bukan sekedar senjata, tapi sebuah mahakarya budaya, warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan mungkin dengan dunia yang tak kasat mata.